Nasib timnas U23 Indonesia ditentukan lawan Timor Leste, ini permintaan Shin Tae-yong kepada pemain. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong meminta para pemain tampil maksimal saat menghadapi Timor Leste. Timnas U23 Indonesia berjuang melawan Timor Leste dalam laga pamungkas grup B Piala AFF U23. Pertandingan Indonesia versus Timor Leste itu berlangsung di Rayong, Provincial Stadium, Thailand. Laga ini menjadi pertandingan penting untuk Garuda Muda. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin melaju ke babak semifinal. Untuk melaju ke babak 4 besar, tim Merah Putih menghadapi tugas yang tidak mudah. Hal ini karena peluang timnas U23 Indonesia tipis lantaran mereka harus bersaing dengan tim dari grup lain. Tim Garuda Asia dalam laga ini harus bersaing jadi runner-up terbaik untuk bisa mendapatkan tiket ke semifinal. Oleh karena itu, apabila timnas U23 Indonesia tak ingin tersingkir, diwajibkan meraih kemenangan telak atas Timor Leste. Dengan begitu, Shin pun meminta agar para pemainnya bisa menampilkan performa terbaik mereka. Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia, para pemain sudah menjalani evaluasi. Laga melawan Timor Leste ini pun menjadi prioritas tim Merah Putih. Hasil pertandingan menghadapi Timor Leste akan menentukan nasib timnas U23 Indonesia di ajang 2 tahunan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta para pemain bisa tampil maksimal agar bisa meraih kemenangan. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku untuk menentukan nasib tim Merah Putih memang harus menunggu hasil laga-laga grup lain. Namun, Shin tak ingin pasukannya memikirkan hasil lain terlebih dahulu. Dia hanya menekankan kepada para pemainnya agar bekerja dengan maksimal. Apabila timnas U23 Indonesia meraih kemenangan, mereka tinggal menunggu hasil akhir di grup lain. Shin tak ingin anak asuhnya memikirkan apakah mereka akan masuk ke semifinal atau tidak. Dia meminta para pemainnya tetap fokus pada pertandingan melawan Timor Leste. Meski begitu, saat ini peluang timnas U23 Indonesia ke semifinal memang terbuka lebar. Peluang itu terlihat nyata dan di depan mata karena pada laga sebelumnya di grup A, Kamboja hanya mampu menahan imbang Myanmar dengan skor 1-1. Hasil dari laga Kamboja versus Myanmar itu membuat langkah timnas U23 Indonesia ke semifinal semakin terbuka. Apabila timnas U23 Indonesia menang telak, peluang menjadi runner-up terbaik jadi cukup besar. Hal ini karena timnas U23 Indonesia kemungkinan bisa menjaga keunggulan produktivitas gol dari tim pesaing. Jangan dihujat lagi, striker 18 tahun timnas U23 Indonesia sadar dirinya kurang greget, janji perbaiki saat lawan Timor Leste. Muhammad Ragil mengakui dirinya tampil kurang greget saat debut lawan Malaysia di laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Buntut kekalahan timnas U23 Indonesia dari Malaysia pada laga perdana grup B Piala AFF U23, satu pemain mendapat kritikan pedas terutama di media sosial. Pemain yang sering muncul media sosial yang jadi sasaran kritikan tersebut adalah Muhammad Ragil. Padahal Ragil baru saja menandai debutnya bareng timnas U23 Indonesia. Ragil mendapatkan panggilan setelah tampil impresif bersama Garuda Select musim lalu. Ditemui usai latihan timnas U23 Indonesia, Ragil mengaku bersyukur bisa debut saat lawan Malaysia. Pemain setinggi 185 ini sadar betul bila penampilan di debutnya belum memuaskan. Maka ia bertekad untuk memperbaikinya di laga selanjutnya. Timnas U23 Indonesia perlu memenangi laga lawan Timor Leste untuk memperbesar peluang lolos. Sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengaku segala fokusnya saat ini adalah mempersiapkan Garuda Asia untuk bisa tampil lebih baik lagi. Format turnamen dinilai untungkan timnas U23 Indonesia, kekalahan dari Malaysia bukan akhir segalanya.
Peluang timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 dinilai masih cukup besar. Penilaian tersebut datang dari salah satu media asal Vietnam, Soha. Dalam hal ini, Soha menjelaskan bahwa timnas U23 Indonesia diuntungkan dengan format yang diterapkan di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Piala AFF U23 dibagi menjadi 3 grup. 3 tim peringkat teratas grup dipastikan lolos ke semifinal. 1 slot tersisa bakal menjadi milik runner-up terbaik. Tim yang memiliki agregat gol yang tinggi nantinya memiliki peluang besar untuk merebut status runner-up terbaik. Aturan inilah yang disebut Soha menguntungkan timnas U23 Indonesia. Terlebih timnas U23 Indonesia hanya akan melawan Timor Leste dalam laga selanjutnya. Oleh sebab itu, kekalahan dari Malaysia pada laga perdana bukanlah akhir bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Sementara itu, hasil imbang antara Laos dan Filipina di grup C memberikan keuntungan bagi timnas U23 Indonesia. Pasalnya, 2 tim itu kini tinggal menyisakan laga melawan Vietnam. Apabila Vietnam mampu menyapu bersih semua laga, maka timnas U23 Indonesia tak perlu lagi bersaing dengan wakil grup C untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Namun, timnas U23 Indonesia sendiri harus mampu meraih kemenangan besar atas Timor Leste. Di sisi lain, grup A menjadi satu-satunya kelompok yang dihuni 4 negara. Dalam perebutan posisi runner-up terbaik, poin dari laga melawan tim terbawah grup A nantinya tak akan dihitung. Dengan begitu, semua tim bakal dihitung memainkan 2 laga dan diambil tim dengan poin terbanyak. Apabila ada poin yang sama, barulah dihitung selisih gol. Shin Tae-yong sendiri masih memiliki optimisme terkait nasib timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23